Masih saja terdapat pemecatan perangkat desa tanpa prosedural dan sengketa di PT UN antara kades dan perangkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat semua, salam sejahtera. Oke, semoga teman-teman di hari ini dan seterusnya ada dalam kondisi sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, sebelum kegiatan Silatnas, PPDI dan Abdesi ya, unjuk rasa di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat pembinaan dan pengawasan mengenai pemerintah desa. Oke, kita simak videonya dan apa isi suratnya, banyak penting ya. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa yang berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa beserta peraturan pelaksanaannya, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal berikut. Pertama, kita lihat berdasarkan pasal 26 ayat 4 huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Kemudian ketentuan pasal 29 huruf C menyatakan bahwa kepala desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya. Selanjutnya ketentuan pasal 30 menyatakan bahwa kepala desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis dalam hal sanksi administratif ya. Ini dalam hal sanksi administratif tidak melaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ya. Jadi dilakukan teguran lisan ataupun tertulis dan bisa dilanjut dengan pemberhentian ya kepala desa apabila menyalahgunakan wewenang dan tugasnya ini ya. Kita lihat di poin pertama. Oke, poin kedua, berdasarkan pasal 2 Berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Selanjutnya ketentuan pasal 52 ayat 2 bahwa dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilakukan dengan pemberhentian. Nah, begitu pula dengan perangkat desa ya. Kita lihat di sini. Apabila melanggar larangan akan dilakukan sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis ya. Nah, apabila tidak diindahkan ini teguran ini akan dilakukan pemberhentian sementara dan bisa dilanjutkan dengan pemberhentian ya perangkat desa ini. Oke, kita lihat poin ketiga. Berdasarkan pasal 114 huruf D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa pembinaan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah provinsi yakni melakukan pembinaan manajemen pemerintah desa kepada kabupaten atau kota. Selanjutnya memperhatikan pasal 115 yang antara lain menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten atau kota yakni melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa, melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dilakukan pengawasan ya oleh pemerintah daerah ini apabila ada penyalahgunaan itu bisa memberikan sanksi kepada kepala desa. Oke, kita lihat poin 4. Poin 4 ini hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa antara lain. Nah, jadi kita lihat Kementerian Dalam Negeri ini melakukan evaluasi dan hasil evaluasinya itu kita lihat di sini poin-poinnya. Yang pertama, meningkatnya intensitas pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, mungkin saja ya ada pemerintah desa yang tidak melaporkan hasil kegiatannya ataupun ada penyalahgunaan ataupun yang lainnya. Nah, ini masyarakat mengadu ya. Nah, jadi hasilnya ini adalah intensitas pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi meningkat pengaduan dari masyarakat ini. Oke, yang kedua atau poin B, pemerintah desa tidak mengajukan izin kepada pimpinan dalam hal meninggalkan tugas dan kewajiban dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nah, jadi mungkin saja kalau kita lihat di sini ada pemerintah desa atau pimpinan ataupun siapa saja itu ya yang ada di pemerintah desa tidak mengajukan izin apabila ada halangan kerja ya atau meninggalkan tugas dan kewajiban dalam pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu bisa saja seperti itu ya.
mungkin ada sebagian wilayah ya yang tidak mengajukan izin kepada pimpinan, misalkan kepada camat ataupun kepada bupati atau wali kota atau gubernur, itu bisa saja seperti itu ya, dan bisa dikenakan sanksi. Oke, kita lihat di poin selanjutnya. C. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa yang tidak sesuai ketentuan, diantaranya pemberhentian dilakukan tanpa memperoleh rekomendasi camat. Oke, kita lihat di media sosial ya, ataupun Persatuan Perangkat Desa yang memiliki media sosial, itu ada pemecatan perangkat desa yang tanpa rekomendasi dari camat. Itu bisa terjadi ya di berbagai wilayah atau sebagian wilayah. Nah, itu kita lihat bukti-bukti otentiknya ya di media sosial ataupun yang lainnya. Itu poin C-nya. Jadi ada pemberian perangkat desa tanpa rekomendasi camat. Kita lihat poin D. Tindakan kepala desa memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan perundang-undangan yang berdampak terhadap banyaknya sengketa tata usaha negara, antara lain kepala desa dengan perangkat desa yang diberhentikan. Nah, jadi lihat poin D ini meningkatnya juga atau banyaknya sengketa ya di PT UN antara kepala desa dan perangkat desa itu terjadi karena pemecatan perangkat desa tanpa prosedural. Kita lihat poin E. Terjadinya dualisme perangkat desa disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tidak dijalankan oleh kepala desa karena mengangkat perangkat desa yang baru. Oke. Kalau kita lihat di sini di PT UN, misalkan perangkat desa itu menang di keputusannya ini, tetapi kepala desa sudah terlanjur mengangkat perangkat desa yang baru ataupun terus yang mengangkat perangkat desa yang baru. Apabila sudah ada hasil di PT UN ataupun tidak, itu tetap saja kepala desa itu tidak mengindahkan hasil keputusan itu. Oke. Nah, di sini terakhir ya poin F, menggunakan dana desa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi masih ada beberapa wilayah yang menggunakan dana desa tidak sesuai dengan peraturan ataupun perundang-undangan. Ini hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri ya. Oke, kita lihat di poin 5. Poin 5 ini Oke, surat edaran yang bersifat penting ini sudah kita informasikan ya. Mudah-mudahan seluruh kepala desa yang ada di Indonesia ini mentaati aturan atau melaksanakan undang-undang yang telah berlaku ya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena belum direvisi ya. Oke sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya, dan jangan lupa selalu semangat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.